107 tahun Kota Sukabumi. Sejarah Masjid Agung Kota Sukabumi. Masjid tertua dan terbesar di Kota Sukabumi ini merupakan saksi sejarah perjuangan warga menghadapi penjajahan. Dulunya, bangunan ini dijadikan markas atau pusat pertemuan pejuang untuk merumuskan strategi perang. Diperkirakan masjid ini sudah berdiri sejak abad ke-19 dan menjadi satu-satunya masjid yang berdiri di tengah kota Sukabumi hingga akhir abad ke-19. Awalnya, Masjid Agung Kota Sukabumi didirikan di atas tanah wakaf milik warga bernama Ahmad Juwaini yang hingga sekarang terus mengalami perubahan. Pada masa awal, bangunan Masjid Agung Kota Sukabumi masih sederhana dengan atap tumpang dan memiliki satu menara. Di bagian depan masjid terdapat alun-alun dengan hamparan padang rumput yang menjadi tempat penggembalaan sapi. Namun hewan-hewan tersebut kemudian dipindahkan ke bagian timur. Selama berdirinya, Masjid Agung Kota Sukabumi telah mengalami 6 kali renovasi. Perubahan arsitektur yang sangat dominan menjadikan Masjid Agung Kota Sukabumi terlihat megah dan modern. Dari kejauhan, Masjid Agung Kota Sukabumi terlihat punya warna emas yang mendominasi kubah. 4 menaranya juga mendapatkan sentuhan warna emas di sisi bagian atas. Interior masjid seperti 4 pilar besar, langit-langit, hingga mihrabnya juga memiliki warna yang sama. Bagian paling menarik dan menjadi ciri khas Masjid Agung Kota Sukabumi adalah puncak menara yang tidak menggunakan kubah, tetapi menggunakan ornamen kujang. Sumber informasi dari pikiranrakyat.com. Sejarah Gereja Sidang Kristus. Gereja Sidang Kristus yang letaknya berdekatan dengan Masjid Agung Kota Sukabumi merupakan tempat peribadatan umat Kristen Protestan yang didirikan pada tahun 1911. Awalnya, Gereja Sidang Kristus dibangun pemerintahan kolonial Belanda sebagai tempat beribadah kaum Nasrani, agama mayoritas para pendatang Eropa saat itu. Pada masa pendudukan Jepang tahun 1941 sampai 1945, Gereja Sidang Kristus digunakan sebagai gudang senjata. Setelah Indonesia merdeka hingga sekarang, Gereja Sidang Kristus difungsikan kembali sebagai gereja bagi para jemaah Sidang Kristus yang dimiliki dan dikelola oleh Yayasan Gereja Sidang Kristus. Sebagian besar bangunan Gereja Sidang Kristus masih asli. Gereja dibangun dengan lantai tinggi, dinding permanen yang masif, pintu dan jendela berukuran besar, juga dilengkapi halaman berpagar. Pada bagian muka terdapat bangunan tinggi meruncing yang di bagian puncaknya terpasang jam berukuran besar berangka Romawi. Sesuai dengan fungsinya, berbagai kegiatan keagamaan termasuk musik dan paduan suara dilaksanakan di Gereja Sidang Kristus. Sumber informasi dari pikiranrakyat.com. Vihara Widi Sakti yang dulunya bernama Klenteng Di Hyang Kong sudah berusia lebih dari 100 tahun sejak awal dibangunnya. Bangunan ini didirikan di atas tanah seluas 900 meter persegi yang kemudian mengalami perluasan saat direnovasi pada tahun 1986. Vihara Widi Sakti berdiri megah di sudut Jalan Pajagalan, Kota Sukabumi dan berada di antara pemukiman warga. Unsur-unsur tradisional Tiongkok mendominasi bangunan tersebut seperti adanya ornamen berbentuk naga, penggunaan warna merah dan kuning, serta atap pelana kuda. 2 stupa pada bagian atap juga menunjukkan ciri bahwa umat Vihara Widi Sakti penganut ajaran Buddha. Selain sebagai tempat ibadah, di Vihara Widi Sakti sering diadakan kegiatan seni budaya seperti penampilan wayang potehi, gotong tapekong, dan atraksi barongsai setiap Imlek. Sumber informasi dari pikiranrakyat.com. 107 tahun Kota Sukabumi.